Sidang Pengadilan Agama kelas 1 akan diperkarakan Jumat tanggal 27 Januari 2023 dengan register perkara nomor 112/PDT-2023/PA.BCN akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar persidangan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang pembuktian perkara cerai gugat Pengadilan Agama kelas 1A Bojonegoro hari Jumat 27 Januari 2023, nomor perkara 112/Perdata.G /2023/PA.Bojonegoro antara Diza Azhar Ramdhani sebagai penggugat melawan Muhammad Rizky Wayoga sebagai tergugat dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus mohon untuk memanggilkan pihak penggugat dan Register perkara nomor 112/G/2023/PA.BCN antara Diza Azhar Ramdhani sebagai penggugat dan Muhammad Rizky Wayoga sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi pihak penggugat dan tergugat. Selamat pagi yang Siap mengikuti persidangan kali ini? Siap yang mulia. Pihak dari penggugat, saya ingin bertanya ya, apakah terjadi sebuah perdamaian di kala masa penundaan masa sidang kita? Sudah yang mulia, tapi saya tetap ingin bercerai. Baik, kalau seperti itu, dengan ini sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan juga menghadirkan saksi penggugat dan saksi tergugat. Setelah pembacaan gugatan, jawaban replik duplik dari para pihak majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Oleh karena itu, majelis hakim bersepakat bahwa akan melanjutkan persidangan pada tahap selanjutnya, yaitu pembuktian dan saksi. Untuk bukti-buktinya, silakan. Silakan kembali. Baik, untuk pihak penggugat, apakah sudah disiapkan para saksinya? sudah yang mulia. Silakan dipanggil. Register perkara nomor 112/G/2023/PA.BCN kepada para saksi penggugat silakan memasuki persidangan. Selamat pagi para saksi dari penggugat. Siap menjadi saksi ya pada pagi hari ini. Saksi atas nama Saifuddin Hirmansyah. Nama Saifuddin Hirmansyah, tempat tanggal lahir tanggal 10 bulan 11 tahun 1996, alamat Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, agama Islam, pekerjaan pedagang, betul? Betul. Hubungan dengan penggugat? Saya sebagai Pak D. Pak D-nya. Masih familinya ya berarti. Ya. Kemudian saudara Zaimatus Sa'diyah. Iya yang mulia.
Tempat tanggal lahir Tuban 05 Juni 2000, alamat Jebulo Soko Tuban. Agama Islam, pekerjaan guru, hubungan dengan penggugat. Saya teman dari saudara penggugat. Teman dari penggugat ya. Iya. Kemudian Siti Indriati. Iya. Nama Siti Indriati binti Thohir, tempat tanggal lahir 31 Desember 1999, alamat Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, hubungan dengan penggugat. Saya sebagai asisten rumah tangga yang mulia. Asisten rumah tangganya penggugat dan juga tergugat. Iya, Ketika sudah menjalankan rumah tangga ya. Iya, tapi setelah beberapa tahun menikah. Setelah beberapa tahun menikah. Baik, terima kasih. Silakan berdiri ketiga-tiganya. Kepada para saksi, silakan mengikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Demi Allah, Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan mengatakan akan mengatakan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dari yang sebenar-benarnya. Silakan duduk kembali. Silakan Pak Hakim untuk ditanyakan kepada para saksi. Langsung saja saya bertanya kepada saksi Siti Indriati. Ya, yang mulia. Sebelumnya apakah saudari mengenal saudara tergugat dan ataupun saudari tergugat? Ya, yang mulia. Apakah saudari saksi memiliki hubungan keluarga antara penggugat ataupun tergugat? Tidak, yang mulia. Lantas sebagai apa? Saya sebagai asisten rumah tangganya. Sejauh mana Anda mengetahui rumah tangga antara tergugat dan juga penggugat? Kalau saat yang saya ketahui, bahwasanya pas awal saya menjadi asisten rumah tangganya, saya mengetahui bahwasanya awalnya itu baik-baik saja. Tapi ternyata setelah beberapa tahun saya menjadi asisten rumah tangganya itu mulai ada masalah, dan masalahnya itu masalah ekonomi. Apakah sebelumnya sudah pernah berupaya mendamaikan kedua pihak antara tergugat ataupun penggugat? Tidak, yang mulia. Cukup. Kemudian saksi Zaimatus Sadiah, Iya, yang mulia. apakah sebelumnya Anda mengenal saudari penggugat ataupun saudara tergugat? Iya, saya mengenalnya. Apakah saudari saksi memiliki hubungan keluarga? Tidak, yang mulia. Saya sebagai teman dari pihak penggugat. Sejauh mana Anda mengetahui rumah tangga antara penggugat dan juga tergugat? Yang saya ketahui itu lewat dari curhatan pihak penggugat melalui via telepon ataupun WA, itu permasalahannya itu terkait permasalahan ekonomi. Seberapa sering pihak penggugat curhat? Karena saya dengan pihak penggugat ini sudah lumayan lama berteman, jadi setiap ada permasalahan itu baik dari saya maupun pihak penggugat itu sering bercerita. Hampir setiap hari berarti? Enggak setiap hari juga, mungkin sekali dua kali selama seminggu. Sebelumnya apakah sudah berupaya mendamaikan kedua pihak, sekedar menasihati gitu? Sudah pernah, yang mulia. Hasilnya bagaimana? Tidak, mungkin sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tidak bisa. Kemudian saksi Saifuddin Hirmansyah. Iya, iya. Saudara saksi Saifuddin Hirmansyah, apakah Anda memiliki hubungan keluarga? Sebagai siapa? Saya Pak. Sejauh mana Anda mengetahui rumah tangga penggugat dan juga tergugat? Saya mengetahui. Yang saya kira itu permasalahan ini yang saya tahu itu diawali dari suami dari ponakan saya itu di PHK. Nah, saya tahunya di PHK itu dari suami ponakan saya ini sering ngopi di tempat saya. Terus kan kok saya lihat juga nggak pernah kerja seperti itu. Kadang pagi sama malam juga ngopi di tempat saya. Terus ada omongan juga dari tetangga kalau katanya tetangga itu memang kondisi
suaminya ini ada bermasalah. Apakah untuk saat ini Anda mengetahui pihak tergugat dan juga tergugat masih tinggal serumah atau sudah berpisah rumah? Sudah besar ini. Berapa bulan? 8 bulanan. Kira-kira 8 bulan itu pihak penggugat masih menerima nafkah dari pihak tergugat atau enggak? Setahu saya sudah ini. Cukup. Sudah cukup, Pak Him. Kepada kuasa hukum dari tergugat, ada yang ingin ditanyakan kepada saksi penggugat, silakan. Ada yang mulia, saudara saksi Saifuddin, Anda selaku pamannya dan Anda mengetahui bahwa saudara Rizky Wahyuga tadi di PHK dan tidak bekerja. Mengapa Anda tidak mengajak dia untuk bekerja untuk menafkahi istrinya? Begini ya, Mulia. Saya sebenarnya keadaan ekonomi saya juga bisa dilihat kurang, apalagi untuk merekrut karyawan seperti itu. Ya, karena saya juga nggak mampu untuk menggaji. Apalagi keseharian saya itu kalau pagi di ladang, kalau malam itu di malam. Ya, ada yang ditanyakan lagi, kuasa hukum? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saksi saudara Siti Indriati, Anda selaku ART di rumahnya, apakah Anda mengetahui apakah saudara penggugat dan tergugat ini sering bertengkar di rumahnya? Yang saya dengar seperti itu, Pak. Selalu bertengkar. Dan apa yang mereka ributkan? Kalau yang saya dengar itu masalah ekonomi. Apakah saudara Ibu Liza ini pernah sering keluar atau arisan gitu? Apakah Anda mengetahui? Iya, kalau yang saya ketahui itu sering keluar untuk melakukan mungkin arisan. Untuk saudari Zain selaku teman dari penggugat, apakah saudari penggugat dalam keseharian berkumpul dengan Anda pernah meminjam uang dengan Anda dalam jumlah banyak? Tidak, Bu. Dan apakah Anda tahu dalam berkumpul dengan teman-teman saudari penggugat sering menggunakan barang-barang yang mewah atau berbeda? Tahu saya mungkin itu sering, tapi juga tidak semua barang yang digunakan itu dari semua. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Untuk para saksi, ini kami tanya sekali lagi ya. Bagaimana jika para saksi ini, saudara-saudari ini dimintai tolong untuk mendamaikan penggugat dan tergugat? Ada yang sanggup? Tidak sanggup. Sudah tidak sanggup ini? Tidak. Kalau kita mengasih kesempatan lagi, sudah tidak sanggup ya? Yakin ini? Iya, tidak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Bisa meninggalkan persidangan. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah sudah cukup atau ada yang dirasa keberatan dengan adanya kesaksian tadi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi dengan adanya saksi yang telah diberikan oleh saksi dari penggugat tadi, saya tidak merasa keberatan. Hanya saja saya ingin meluruskan dari kesaksian dari asisten rumah tangganya, yaitu dari saudari Siti Indriati, bahwasanya memang Nyonya Diza ini sering keluar. Namun itu bukan hanya untuk arisan saja, tetapi juga ada hal-hal lain yang ingin dikerjakan. Jadi tidak selamanya keluarnya Nyonya Diza ini hanya untuk arisan dan foya-foya saja. Terima kasih. Tidak selalu untuk arisan ya berarti, Ya, tapi betul. mengikuti arisan ya? Mengikuti, tapi tidak selalu. Mungkin kan kalau arisan itu dilaksanakannya dalam 1 bulan sekali. Nah mungkin dalam 1 bulan sekali itu melakukan arisan, bukan setiap hari keluar untuk arisan seperti itu. Bisa diterima? Bisa ya. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pihak tergugat sudah siap dengan saksi yang akan dihadirkan. Siap. Untuk buktinya silakan dibawa maju ke depan, diserahkan kepada Majelis Hakim.
Silakan kembali. Apa ini? Baik, untuk para saksi silakan dihadirkan pada persidangan kali ini. Register perkara nomor 110 garing Perdata titik E garing 2022 garing PA titik BJ. Kepada para saksi tergugat silakan memasuki persidangan. Selamat pagi, saudari saksi. Saksi atas nama Lucy Dwi Rahmawati. Nama Lucy Dwi Rahmawati binti Mat Ngalim. Tempat tanggal lahir Tuban 12 Oktober 2001. Alamat Dusun Sambung Rejo RT 3 RW 1 Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Agama Islam, pekerjaan PNS. PNS-nya ini guru atau Guru yang mulia. guru ya, lebih jelasnya guru. Hubungan dengan tergugat? Ibu yang mulia. Ibunya tergugat. Iya. Berarti mertuanya dari penggugat. Iya, dari Budisan. Fanida Nur Zahra. Nama Fanida Nur Zahra binti Ali. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 29 Agustus 2000. Alamat Jalan Serma Abdullah nomor 23 Dusun Pacul, Kecamatan Bojonegoro. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Hubungan dengan penggugat? Saya bibinya. Bibinya. Famili ya, masih kerabatnya ya. Iya. Baik, silakan berdiri kedua saksi. Kita ambil sumpah terlebih dahulu. Silakan mengikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan mengatakan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan duduk. Silakan Bu Hakim untuk menanyakan kepada saksi. Terima kasih. Langsung saja yang pertama pada Saudari Fanida Nur Zahra. Saudari saksi dari tergugat ya? Iya. Sebagai bibinya dari tergugat. Iya. Kira-kira rumahnya jauh tidak sama tergugat? Ya lumayan jauh yang mulia. Lalu saudari tahu dari mana penyebab terjadinya perceraian antara kedua ini? Dari Pak Yoga sendiri cerita kepada saya karena kebetulan saya juga masih familinya. Oh ya, apa yang diceritakan Pak Yoga kepada Anda? Bahwa dalam rumah tangganya akhir-akhir ini sering terjadi percecokan. Masalahnya yaitu karena ekonomi. Apakah Pak Yoga tidak bekerja sehingga masalah ekonomi bisa masuk ke dalam rumah tangga? Dulu Pak Yoga ini bekerja, tapi dalam waktu kurang lebih 1 tahun ini Pak Yoga ini sudah di PHK. Oh, kenapa kok di PHK Pak Yoga? Apakah kinerjanya kurang baik atau Kalau bagaimana? itu saya kurang tahu yang mulia. Lalu apakah saksi tahu tergugat sama penggugat masih tinggal serumah atau tidak? Untuk sekarang ini sudah tidak tinggal serumah. Lalu selama tidak tinggal di rumah itu apakah tergugat memberi nafkah kepada penggugat? Selama ini mungkin masih diberi nafkah, tapi dalam jumlah nominalnya itu tidak banyak karena Yoga sendiri juga sering meminjam uang kepada saya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Baik. Apakah saudara saksi sudah pernah mendamaikan kedua tergugat dan penggugat? Kemarin itu pernah dipertemukan antara kedua belah pihak juga bersama orang tuanya, tapi sudah tidak bisa dipertahankan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk saksi Lucy Dwi Rahmawati. Anda sebagai ibunya ya di sini. Iya yang mulia. Apakah kesaksian dari Ibu Fanida itu benar? Benar yang mulia. Ibu udah pernah mendamaikan keduanya? Sudah pernah yang mulia. Tapi hasilnya bagaimana? Untuk menantu saya ingin tetap bercerai yang mulia. Baik, terima kasih. Sudah cukup. Baik, kepada kuasa hukum dari pihak
penggugat, ada yang ditanyakan kepada saksi atau ada yang tadi dirasa keberatan? Silahkan ditanyakan. Ada yang mulia. Untuk saudari saksi selaku ibu dari tergugat ya? Iya Bu. Apakah Anda memiliki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga anak Anda dengan istrinya? Tahu Ibu. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Mungkin saya ingin bertanya kepada saksi Vanida. Tadi dijelaskan dari kesaksian yang telah dijelaskan, itu kan katanya Tuan Yoga ini sudah di PHK. Nah, itu kira-kira tahu nggak kapan di PHK-nya? Sekitar sudah berapa bulan atau berapa tahun? Kurang lebih sudah 1 tahun yang lalu. Baik, berarti Tuan Yoga sudah tidak bekerja dalam 1 tahun itu ya? Terus apakah dari saksi Vanida ini juga mengetahui apakah Nyonya Diza ini sering diberi nafkah atau tidak diberi nafkah dalam 1 tahun itu? Yang saya ketahui dari Yoga sendiri itu mendapat pesangon dari perusahaan tempatnya bekerja. Jadi mungkin pesangon tersebut untuk nafkah ya selama dia di PHK. Tapi mungkin nafkah tersebut dirasa kurang, makanya dari Yoga sendiri sering meminjam uang kepada saya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Baik, mungkin untuk pesangon dan uang pinjaman itu kan tidak akan mencukupi sebuah kehidupan ya, apalagi dalam sebuah rumah tangga. Berarti selain dari pesangon dan juga pinjaman itu, berarti selain itu Tuan Yoga ini tidak memberikan sama sekali. Berarti secara tidak langsung Nyonya Diza yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti itu. Setahu saya dari Diza sendiri juga tidak bekerja. Baik. Pertanyaan terakhir, dalam waktu 1 tahun ini apakah saksi tahu, mungkin bisa dijawab kedua saksi, apakah Tuan Yoga ini tidak melamar pekerjaan atau tidak bekerja sama sekali dalam 1 tahun itu, sehingga Nyonya Diza ini menuntut kepada Tuan Yoga karena tidak dinafkahi? Yang saya ketahui setelah di PHK itu Yoga juga sering mengirim lamaran pekerjaan di berbagai tempat, tapi ternyata belum ada panggilan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya selama dia di PHK itu dan belum mendapat pekerjaan, sering meminjam uang kepada saya. Baik, terima kasih para saksi atas kesaksiannya. Terima kasih. Sudah cukup ya? Sudah Yang Mulia. Terima kasih untuk para saksi. Bagaimana ini jika Ibu Lucy ini kan sebagai orang tuanya mereka berdua ya, meskipun mertua dari penggugat kan orang tuanya tetap. Kalau kami dari Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Bu Lucy untuk mendamaikan, apakah sanggup? Tidak sanggup Yang Mulia. Sudah tidak sanggup ya? Iya. Bagaimana dengan Ibu Vanida? Sanggup untuk mendamaikan mereka? Tidak sanggup Yang Mulia. Sudah tidak sanggup. Baik, terima kasih untuk kesaksiannya, bisa meninggalkan persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana untuk kuasa hukum tergugat? Ada yang ingin ditambahkan atau merasa keberatan? Ada yang mulia. Silakan disampaikan. Ketidakmampuan memberi nafkah bukan merupakan salah satu alasan perceraian, namun dalam praktiknya tidak ada nafkah lahir atau finansial kepada istri dapat membuat hubungan suami istri tidak harmonis. Nah, pada kasus ini Yang Mulia, saudara Bapak Rizky Wahyoga ini tidak memberikan nafkah dikarenakan di PHK. Akan tetapi tuntutan dari istrinya yang begitu besar sehingga menyebabkan Bapak Rizky Wahyoga ini berhutang kepada bibinya. Berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 JO pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 dengan penafsiran contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan atau selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama. Maka berdasarkan hal tersebut, suami atau istri dapat bertanggung jawab terhadap hutang selama perkawinan meskipun sudah bercerai. Jadi saya ingin meluruskan Yang Mulia untuk kedua belah pihak ini diadili seadil-adilnya terhadap utang tersebut. Terima kasih. Sebelumnya kita di sini kan gugatannya cerai ya. Gugatannya cerai berarti di sini kita fokus ke gugatannya terlebih dahulu. Untuk nanti soal hutang-hutang itu nanti bisa dibicarakan dengan keluarga. Bisa ya? Penggugat tergugat? Bisa. Bisa.
ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup? Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktu yang telah diberikan. Dengan penjelasan yang telah dijelaskan oleh kuasa hukum dari pihak tergugat tadi, saya merasa keberatan Yang Mulia. Karena apa? Memang di dalam pernikahan bukan suatu hal yang utama perihal ekonomi ini untuk terjadinya sebuah perceraian. Tetapi dengan adanya kesaksian yang diberikan oleh saksi dari tergugat tadi, itu dijelaskan bahwasanya dalam 1 tahun itu Tuan Yoga ini tidak bekerja secara tidak langsung dalam sebuah kehidupan. Itu kan juga yang butuh namanya nafkah atau finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dengan adanya hal tersebut, jadi saya tidak setuju jika pernyataan yang telah diberikan oleh kuasa hukum itu demikian. Karena apa? Dalam sebuah kehidupan dalam berkeluarga itu kan pastinya membutuhkan biaya hidup yang sangat tinggi. Dan tadi dijelaskan bahwasanya Nyonya Diza ini sering melakukan arisan. Untuk perihal arisan ini, dari keterangan yang diberikan oleh klien kami, itu arisan itu sudah disetujui oleh suami dalam masa pernikahannya. Jadi seperti itu. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Mas Hukum. Baik penggugat, bagaimana ketika sudah mendengarkan dari kesaksian tadi, kemudian bahwasanya Pak Yoga ini kan di rumah dia tidak hanya diam, rebahan, tidur-tiduran gitu, tapi Pak Yoga juga berusaha melamar kerja di mana-mana, hanya saja ini belum rezekinya. Apakah Bu Diza tetap ingin bercerai atau mencabut gugatannya? Iya, saya ingin tetap bercerai Yang Mulia. Ingin tetap bercerai. Iya. Baik, pembacaan putusan. 1. Mengabulkan permohonan penggugat. 2. Memberi izin kepada tergugat untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro. 3. Membebani biaya persidangan ini kepada tergugat. Apabila dalam keputusan majelis hakim masih ada yang keberatan, silakan mengajukan banding untuk sidang kembali. Sidang pembuktian perkara cerai gugat Pengadilan Agama kelas 1A Bojonegoro hari Jumat 27 Januari 2023, nomor perkara 112/Perdata.G/2023/PA.Bojonegoro antara Diza Azhar Ramdhani sebagai penggugat melawan Muhammad Rizky Wahyoga sebagai tergugat dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sidang pada hari ini telah selesai, maka sidang ditutup.